Jadi dalam rekaman tersebut terlihat bahwa Teng Monida itu turun dari mobil bersama dengan Getik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang selalu sehat, selalu bersemangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kondisi dan imunitas tubuh kalian supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan terhindar dari wabah Omikron. Nah, buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Anggela Rasputri. Di channel aku ini aku membahas berbagai macam kasus kriminal, kasus misteri, kasus horor yang pastinya bisa mengisi waktu luang kalian dan juga bisa menghibur kalian. Nah, di video kali ini aku bakal membawakan updatean terbaru lagi nih tentang kasus kematian artis cantik Tang Monida. Seperti yang sudah kalian ikuti di video-video aku sebelumnya, banyak banget perkembangan-perkembangan yang menarik untuk dibahas dan juga banyak banget muncul bukti-bukti baru terkait kasus kematian artis cantik Tang Monida ini. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Updatean yang pertama nih guys, terkait dengan pernyataan dari dokter Pontrip, yaitu dokter autopsi dari jenazah Tang Monida guys. Jadi badai yang dibicarakan dokter Pontrip segera tiba itu sepertinya sekarang emang betul-betul akan datang ya guys ya. Di video aku sebelumnya aku mengatakan kepada kalian ada perseteruan antara tim penyidik dengan Mr. Santana ya guys ya. Kan dikatakan kemarin bahwa akan ada pengumuman dan juga pemaparan terkait kasus Tang Monida ini pada tanggal 18 April, tetapi tiba-tiba diundur oleh tim penyidik. Katanya sih alasannya karena akan ada pemeriksaan saksi akhir. Tapi kalau menurut aku pembatalan pemaparan ini di tanggal 18 April itu dikarenakan Mr. Santana yang dengan tiba-tiba mengatakan memiliki bukti video berdurasi 16 menit terkait dengan kasus kematian artis cantik Tang Monida. Yang di situ dikatakan membuktikan bahwa artis cantik Tang Monida ini tidak murni kecelakaan, melainkan ada unsur penganiayaan dan juga pembunuhan guys. Dokter Pontrip juga mengatakan bahwa kasus Tang Monida ini adalah kasus yang paling sulit, serta ia nggak percaya kalau Tang Monida ini hanya kecelakaan murni. Itu berdasarkan dari hasil autopsi yang dia lakukan. Ini kan dokter autopsi yang sudah terkenal banget ya, yang sudah senior banget, dan dari bukti-bukti yang ia dapatkan, dia pasti memiliki keyakinan yang sudah tidak diragukan lagi bahwa dari keyakinannya itu Tang Monida ini bukan murni kecelakaan guys. Dan menurut dokter Pontrip juga bahwa peran dari kejaksaan sangat penting dalam kasus ini guys, karena hanya kejaksaan saja yang bisa memberikan keputusan bahwa kasus Tang Monida ini bisa dilanjutkan sebagai kasus pembunuhan atau itu hanya murni kecelakaan saja guys. Selain itu dokter Pontrip juga mengatakan dalam postingannya ia mengancam dengan kata-kata karma ya guys ya. Jadi di Thailand itu kan rata-rata beragama Hindu apa Buddha sih. Jadi mereka itu memiliki kepercayaan mengenai karma guys. Jadi karma ini adalah misalkan kayak gini, misalkan kita saat ini melakukan hal-hal yang baik, maka di kehidupan selanjutnya kita itu akan mendapatkan hal-hal yang baik juga. Tapi kalau misalkan sekarang itu kita banyak melakukan kejahatan, maka di kehidupan selanjutnya itu kita akan mendapatkan karma yang buruk guys, kayak gitu. Selanjutnya yaitu tentang Getik ya guys ya. Di video aku sebelumnya aku sempat menjelaskan kepada kalian bahwa Getik itu sempat menghapus beberapa foto dan juga chat-chatan pada hari kejadian guys. Dan ternyata dari pihak tim penyidik itu bisa memulihkan kembali foto-foto yang sempat dihapus oleh Getik, termasuk juga bukti-bukti chat yang dihapus oleh si Getik ini. Nah, dalam updatean yang terbaru disebutkan bahwa Getik ini dia bilang hanya menghapus foto yang buram aja sama nggak jelas kayak gitu. Dan pengacara dari Getik ini mengatakan bahwa foto-foto yang buram dan gak disukai ya udah dihapus aja, dan itu menurut mereka hal yang wajar guys. Getik juga mengatakan dia akan menghadapi proses peradilan dengan baik karena dia mengatakan hal yang sebenarnya, katanya gitu guys. Dan di sisi lain pengacara Deca itu mengatakan bahwa Getik dipastikan akan mendapatkan surat panggilan sebagai terdakwa menyusul ketiga temannya yang lain guys. Selain itu ya guys ya, Mr. Santana kan sudah siap nih dengan bukti baru berupa video yang berdurasi katanya 16 menit ini. Ini sebagai video pamungkas terkait dengan kasus Tang Monida ini. Dan di sini ya guys ya, seperti kalian ketahui Mr. Deca ini mengatakan bahwa Mr. Santana ini hanya ngada-ngada aja gitu guys. Dan dia bilang kalau Mr. Santana ini terlalu banyak melihat media sosial TikTok katanya gitu. Dan dia tuh mengatakan dan juga mempertanyakan kredibilitas dari Mr. Santana ini ketika dulu dia bertugas di kepolisian. Padahal Mr. Santana ini bukan orang sembarangan ya guys ya. Dia masuk dalam tim khusus dari kepolisian, dan untuk masuk tim khusus itu tidak boleh, tidak bisa orang sembarangan ya guys.
Dan menurut Mr. Santana, kasus Teng Monida ini bukanlah kasus biasa guys. Ini adalah yaitu momen untuk menegakkan keadilan. Kalau artis sekelas Tang Monida atau sebesar Tang Monida aja tidak mendapatkan keadilan, gimana dengan rakyat kecil, katanya Mr. Santana kayak gitu guys. Selanjutnya nih guys, yang menarik banget untuk kita bahas yaitu ada rekaman CCTV, yaitu rekaman CCTV terbaru yang belum pernah tersebar dimanapun juga, yaitu rekaman ketika kedatangan Teng Monida dan juga Getik guys di pelabuhan. Jadi dalam rekaman tersebut terlihat bahwa Teng Monida itu turun dari mobil bersama dengan Getik. Ini yang digunakan atau mereka naik mobilnya Teng Monida ya guys ya. Dan di dalam video tersebut terlihat Teng Monida ini memakai swimsuit, itu dibalut kain putih dan juga memakai jaket panjang guys. Nah, di dalam video tersebut Teng Mo itu seperti meminta Getik untuk melihat bagian belakang tubuhnya ya guys ya. Nah, dugaannya apakah jangan-jangan Teng Monida ini sedang berhalangan atau menstruasi ya guys ya. Kayak dia minta tolong sama Getik untuk melihat bagian belakangnya apakah tembus atau enggak kayak gitu guys. Atau karena dia merasa terlalu transparan atau terlalu seksi itu pakaian yang digunakan sehingga terlihat kayak vulgar gitu. Jadi dia tuh ngambil jaket panjang gitu guys. Jadi di situ kan terlihat dia ngambil jaket panjang gitu guys. Dan dalam video ini ada satu orang laki-laki yang mengikuti dari belakang, itu diduga adalah Robert guys. Dari dugaan beberapa ahli bahwa kemungkinan besar dia memakai jaket panjang itu karena menutupi bagian tubuhnya yang terlalu seksi guys. Jadi apa yang dia gunakan, misalkan dia udah pakai swimsuit tapi dia pakai kain putih, mungkin karena dia merasa terlalu tipis kainnya sehingga kelihatan bagian V dari Teng Monida ini, sehingga dia memakai jaket panjang. Karena menurut info yang aku dapatkan bahwa di bulan Februari itu Thailand itu cuacanya panas banget guys. Jadi aku rasa sih kemungkinan kecil ya kalau Tang Monida ini memakai jaket panjang kayak gitu untuk melindungi dari cuaca. Kemungkinan besarnya dia pakai jaket gede kayak gitu karena dia merasa terlalu terlihat seksi gitu guys. Nah, selanjutnya nih guys ya, kita menganalisa anting-anting dan juga kalung yang digunakan oleh Tang Monida. Dia baru datang di pelabuhan dengan foto yang sempat diposting oleh si Getik guys. Jadi dalam foto yang diposting oleh si Getik ini terlihat bahwa Teng Monida ini nggak pakai anting-anting guys. Padahal pada waktu dia baru datang di pelabuhan itu tertangkap dari beberapa CCTV itu Teng Monida ini pakai anting-anting. Tapi di foto ini itu Teng Monida itu anting-antingnya nggak terlihat. Yang kedua itu adalah masalah kalung ya guys ya. Jadi kalung yang digunakan oleh si Teng Mo ini ketika dia baru datang masih hidup ya guys ya, itu dikatakan berbeda dengan kalung yang digunakan pada foto ini guys. Selanjutnya kita menganalisa ombak pada foto nih guys ya. Jadi di foto tersebut kan ada bagian kiri dan kanan ya, antara si Teng Mo dan si Getik kan foto di tengah-tengah tuh, bagian kiri kanannya ada ombak. Nah, menurut para ahli bahwa ombak ini antara kiri dan kanan ini nggak sama guys. Jadi sebelah kiri itu ombaknya terlalu banyak angin gitu, kayak lebih berombak daripada sebelah kanan. Tapi kecurigaan ini tuh dijawab sama si Getik, katanya itu bisa aja hanya efek cahaya aja karena pengambilan fotonya menggunakan iPhone, katanya kayak gitu. Selanjutnya nih guys, yang lebih aneh lagi nih terkait lampu jembatan nih guys ya. Nah, di foto tersebut terlihat bahwa foto itu diambil pada pukul 22:06. Dan di foto itu terlihat bahwa lampu jembatan itu terang benderang ya guys ya. Padahal dari info yang aku dapat, biasanya jembatan itu pada pukul 9 malam itu lampu jembatan sudah dimatikan guys. Sedangkan di foto si Getik ini dikatakan bahwa diambil pada pukul 22:06. Dan dicurigai ya guys ya, foto ini adalah foto rekayasa. Mulai tadi seperti yang kita lihat si Teng Mo yang nggak memakai anting-anting, kemudian kalungnya yang berbeda, kemudian di sini ombaknya yang terlihat berbeda antara kiri dan kanan, kemudian juga lampu jembatan yang pada pukul 22:06 malam masih hidup, padahal jam 9 malam biasanya lampu dari jembatan tersebut itu sudah dipadamkan guys. Yang nih guys ya, ada cahaya atau lampu di jaket bagian Teng Monida. Nah, kalau kalian lihat di bagian lengannya itu guys, itu kan seperti terlihat ada pantulan cahaya lampu gitu guys. Nah, ini cahaya apa? Banyak orang yang mengatakan bahwa nggak mungkin kayaknya ada cahaya seperti itu di jaketnya si Teng Monida ya. Itu kayak lampu-lampu apa sih guys? Kalau di situ kayaknya nggak mungkin. Kalau misalkan itu dibilang dari flashnya si kamera, kayaknya nggak mungkin seperti itu bentuknya ya guys ya. Dan kalau memang itu adalah lighting untuk tambahan cahaya ketika pengambilan foto, seharusnya fokus dari cahaya tersebut tidak hanya fokus di situ aja, tetapi lebih menyebar gitu guys. Nah, ini sangat mencurigakan banget. Apakah memang foto ini adalah foto Teng Monida ketika tidak berada di situ tapi kayak di crop kemudian dipasang di situ kayak gitu, atau kayak gimana guys? Jadi ini tuh aneh banget guys. Nah, yang terakhir yang mencurigakan adalah
kuku Tangmonida yang terlihat panjang dan pendek. Jadi kalau melihat dari foto ini, dilihat lebih detail lagi, dikatakan bahwa kuku dari Tangmonida itu terlihat panjang dan pendek, dan ini menurut para ahli ini sangat aneh sekali ya untuk artis sekelas Tangmonida. Apalagi kalau misalkan pada waktu itu dia pergi ke Sungai Chao Phraya itu dalam rangka kerja atau foto, itu nggak mungkin ya kukunya itu ada yang panjang, ada yang pendek kayak gitu. Artis sekelas Tangmonida nggak mungkin lah ya kukunya panjang dan pendek kayak gitu ya. Dan ini dugaannya adalah kenapa kukunya terlihat panjang dan pendek? Itu dugaannya karena ketidaksempurnaan proses editing, guys. Jadi di sini dikatakan dan dicurigai bahwa foto yang sempat diposting oleh si Getik ini adalah foto editan atau rekayasa, guys. Ini makin seru aja ya guys ya, kasusnya makin kesini makin seru, makin heboh, dan menurut aku kasus ini benar-benar penuh dengan drama, penuh dengan skenario, karena sudah jelas-jelas ini kasus bukan murni kecelakaan, tapi justru pihak kepolisian terus-terusan aja berusaha untuk menyelesaikan kasus ini secara netral, guys. Kita lihat aja perkembangan selanjutnya. Apabila ada perkembangan dan update terbaru lagi, aku bakal update terus ke kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan juga klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video baru kalian langsung bisa nonton video aku. Makasih banyak udah nonton video aku hari ini. Assalamualaikum, dadah.